Silakan, Zahra mau dijelaskan ke teman-temannya. Mungkin nanti ada yang berbeda. Ini yang kedua ya, latihan satu yang enggak jatuh ini yang dua. Satu pertemuan dua. Pertumbuhan populasi ya? Iya. Iya, jadi yang nomor 1 ini saya pakai 2 asumsi. Asumsi yang pertama itu yang aksen sama dengan dx per dt, terus ini kx, kayaknya asumsinya apa, Sarah? Itu, Bu. Pertumbuhannya sebanding atau apa, atau sebanding proporsional terhadap jumlah populasi atau terhadap waktu? Terhadap waktu. Ini asumsinya per titik, iya. Jadi nanti yang asumsi pertama ini XT-nya ketemu 10 pangkat KT untuk setiap waktu. Saat T-nya 0, 10 ya? X 0 T. Oke. Ketemu C-nya berapa? 10. Iya. Sehingga XT sama dengan 10 pangkat. Yang asumsi kedua, yang asumsi kedua ini K dikali T. Yang tadi asumsi pertama K dikali X. Oh, yang asumsi pertama laju pertumbuhan rata-rata pertambahan jumlah populasinya berbanding lurus dengan kepadatan populasi ya. Yang pertama ya. Iya. Yang kedua, diasumsikan bahwa rata-rata pertambahan jumlah populasi berbanding lurus atau proporsional dengan waktu. Gitu ya. Iya, oke. Untuk yang asumsi kedua gimana? Bisa dijelaskan? Yang asumsi kedua itu kayaknya saya substitusi 10. Karena di soal diketahui kayaknya itu 10 M per S kuadrat. Terus ini saya integralkan jadi X sama dengan 5T kuadrat plus C. T-nya 0, di nilai awalnya X 0-nya sama dengan 10 ya. Didapat C-nya berapa? Dapat 10 juga. C-nya 10. 0. Kuadrat ditambah 10 ya? Iya. Artinya apa ini?
Mungkin yang lainnya bisa menambahkan arti dari ini apa? Misalkan T-nya semakin lama semakin naik, itu nanti populasinya bagaimana? Bu. Ini Ya, latihan soal yang gerak jatuh bebas. yang mana? Yang nomor 1? Iya, yang nomor 1. Oh, maaf. Ini jatuh bebas ya? Iya, ya. Artinya apa ini yang jatuh bebas? Ya, kok yang tadi yang diam ya. Untuk yang ini kan, ini yang jatuh bebas ya. Artinya apa ini? Zahra atau yang lainnya bisa menambahkan arti dari ini, T-nya semakin cepat ya. Jatuh bendanya gimana? Makin cepat juga. Kecepatannya, pertumbuhannya, jatuhnya berarti apa? Jatuhnya makin cepat juga. Berapa kalinya? Dua kalinya. Iya, dari waktu semakin cepat waktunya ya. Yang lain mungkin punya pendapat lain? Boleh menambahkan, silakan. Permisi Bu, itu yang kecepatan awal 10 meter per second, itu harusnya kan V0 sama dengan 10 ya Bu? Maaf, tulisannya terlalu kecil, saya nggak terlalu. Agak dibesarkan sedikit bisa? Oh, iya. Oke. Kecepatan awalnya berapa? 10 ya? Itu bukannya kalau kecepatan awal V0-nya sama dengan 10 kan X. Di soalnya V0-nya sama dengan 10. Oh, makanya kok saya X. Iya. Kecepatan awal berarti kan V0-nya sama dengan 10. Berarti penyelesaiannya gimana? Di soal V0-nya 5, percepatannya dipakai 10. Ya, Pak Abadi. Maaf, ini tadi anak-anak baru mencoba untuk latihan 1, Pak. Kemarin kan ada 2 masalah toh. Iya. Satunya mana? Ini yang di bawahnya. Silakan, saya suruh menjelaskan tadi Sarah. Ini Bu nomor 2-nya. Asumsinya apa ini, Sarah?
asumsinya pertumbuhan penduduk. Kayaknya ini kapasitas daya tampung. Silakan dijelaskan, Sarah. Jadi ini apa? Punya ini saya substitusi diganti KN NK ini. Lalu RU kuadrat ini juga saya ganti KN kuadrat. Lalu ini saya samakan penyebutnya, K-nya hilang, jadi dN per dt sama dengan Rn kali 1 min N. Lalu ini penyelesaian PD-nya, saya integralkan dN per N kali 1 min N sama dengan integral R dt. Dari sini ke sini 1 per N kali 1 min N. Saya jabarkan begini. Lalu ini pembilangnya 1 sama dengan A 1 sama dengan A minus AN plus BN. Ini dari dikali A kali 1 min N. Lalu B dikali N. Di ini A-nya sama dengan 1. B minus A-nya sama dengan 0. Lalu ketemu B-nya sama dengan 1. Jadi saya masukin ke atas ini 1 per N plus 1 per 1 min N. Lalu saya integralkan jadi ini. Ln N min ln 1 min N sama dengan RT plus J. Lalu saya pangkatkan E jadi N per 1 min N sama dengan J. E pangkat RT. Ini N-nya saya sendirikan. Jadi hasil akhirnya C E pangkat RT per 1 plus C E pangkat RT. N-nya ini pertumbuhan penduduk. Ya, sudah. Saat nilai awalnya 0 sama dengan 2, belum dimasukkan ya C-nya. C-nya kan dicari dulu. Ya, Bu. Belum saya
nilai awalnya saat punya 0 kan sama dengan 2. Belum disubstitusikan ke sini untuk mencari nilai C-nya. Iya, maaf, belum. Yang lainnya mungkin bisa melanjutkan atau mungkin ada yang berbeda dari yang dikerjakan sama Zahra. Saya boleh mencoba, Bu? Ya, silakan. Ini saya share. Ya, Ya, terima kasih. siapa yang mau mencoba melanjutkan? Izin mencoba melanjutkan, Bu. Tadi dari penjelasan Zahra, untuk soal nomor 2, pertumbuhan model Verhoeven logistik, itu diperoleh setelah diselesaikan, diperoleh nilai untuk N-nya itu sama, saya ketemu C, E pangkat RT per 1 plus CE pangkat RT juga, Bu. Setelah itu saya substitusi ke persamaan awal, ditransformasi ke bentuk U lagi, dengan U sama dengan KN, maka diperoleh U sama dengan K CE pangkat RT per 1 plus CE pangkat RT. Sehingga UT-nya ketemu sama dengan K CE pangkat RT per 1 plus CE pangkat RT. Dari soal diperoleh asumsi untuk U0 sama dengan 2. Maka disubstitusi nilai C-nya, nilai U-nya, yaitu diperoleh T-nya saat T-nya 0. Iya, saat T-nya 0 diperoleh C-nya itu sama dengan 2 per K-2. Selanjutnya, dengan C sama dengan 2 per K-2, maka didapatkan untuk nilai UT-nya itu sama dengan 2 K E pangkat RT per K-2 plus 2 E pangkat RT. Jadi model pertumbuhan populasinya yaitu UT sama dengan 2 kali K E pangkat RT per K-2 plus 2 E pangkat RT. Sudah, Bu. Mungkin ada yang berbeda. Sama semua. Atau belum mengerjakan? Sama, Bu. Ada tambahan Pak Abadi? Coba ke atas lagi ya, Pak. Nur. Ya, sini ya. Bahwa transformasinya. Iya, ini penting sekali ya. Tujuan transformasi ini adalah sebenarnya bisa kamu hitung di awal pun bisa ya, dari zaman U itu bisa, tapi ada pecahan di situ jadi agak rumit. Meskipun bisa juga ya, tapi tujuannya mentransformasikannya adalah untuk membuat lebih sederhana lagi.
Jadi ini harus dipahami ya, dengan misalnya U sama dengan, itu kena dari mana N sama dengan U per K itu karena di rumus aslinya itu ada U per K ya. Ini saya buat satu variabel baru N, karena kenapa bisa? Karena itu kan hanya kelipatan seperka dari U ya, jadi boleh. Jadi transformasi linear itu biasanya memudahkan ya, daripada dibagi mending ya dikalikan saja kan. Jadi seperka itu sama dengan seperka kali U sama dengan variabel baru N gitu. Jadi kalau pokoknya kuncinya kalau ada perkalian dengan konstanta itu kandidat untuk transformasinya ya. Dan bukti bahwa dengan menggunakan itu dengan langkah yang benar maka hasilnya akan lebih mudah seperti bawah itu. Perhatikan langkah-langkahnya. Ini seringkali membingungkan ya. Apalagi nanti kalau ini masih standar seperti ini, nanti kalau ada model sesungguhnya tidak hanya ini saja sukunya ruas kanan itu panjang lagi ya. Itu bisa. Nah, itu mungkin ada U yang lainnya ya. Nah, itu nanti ngikuti juga kan itu. Nah, itu. Baik. Saya tanya ke Teresa. Iya, Pak. Apa ya beda dari modelnya manipulasi oleh siapa kemarin, Malthus sama logistik ini? Apa yang membedakannya? Di PowerPoint ada model pertama kan? Hasilnya apa kemarin? Berupa apa? Fungsi apa? Eksponen? Eksponen, Pak. Eksponensial. Ya. Ya. Kenapa itu nggak benar? Apa nggak benarnya gimana itu kemarin? Kemarin nggak bisa buat waktu yang sangat lama, Pak. Kenapa? Kenapa nggak bisa lama? Kenapa nggak bisa pakai untuk waktu yang lama? Hasilnya kan Y sama dengan apa? C1 E pangkat RT gitu ya. Waktunya lama gimana populasinya? Karena populasinya kemarin terlalu banyak, Pak. Kenapa kalau terlalu banyak? Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Kenapa ada yang salah dengan terlalu banyak populasi itu? Memenuhi bumi, Pak. Apa? Memenuhi bumi, Pak. Ya, ini latihan ngomong ya, latihan ngomong. Kamu bahasamu itu bahasa hafalan gitu loh, kamu nggak paham gitu. Kalau fungsinya eksponensial, pada itu adalah menunjukkan tren pertumbuhan populasi, ya kan? Eksponensial itu kan semakin T-nya semakin besar, Y-nya semakin besar lagi kan, E pangkat sesuatu yang besar. Ya. Nah, itu kan populasi. Populasi itu ada kapasitas daya dukungnya ya. Daya tampung. Ya. Jadi kapasitas dukung itu bukan daya tampung saja, macam-macam. Bisa makanannya, bisa apa itu? Habitatnya, lingkungannya seperti apa ya. Luasnya juga daya tampung tadi itu ya. Iklimnya dan segala macam itu. Ya. Itu dari kapasitas daya dukung. Carrying capacity kalau bahasa Inggrisnya itu. Ya. Nah, itu. Nah, coba kamu plot sekarang ya kalau tadi kan eksponensial. Nah, sekarang plotnya yang hasilnya siapa? Siapa tadi? Nur Karimah tadi? Seperti apa, Nur? Udah kamu cek, Nur? Iya, Pak. Udah kamu cek gambarnya UT tadi itu kalau diplot seperti apa? Belum, Pak. Saya belum buat grafiknya. Nah, coba digrafikan dengan misalnya K-nya itu kok K-nya apa? K-nya ya.
K-nya itu Iya, berapa? Pak. Misalnya 2. berapa ya? 1000 gitu ya. K-nya 1000, kemudian R-nya ya, R-nya 2 gitu aja. Ya, diplot seperti apa gambarnya. Ya. Nah, semuanya aja ya, yang hasil tadi itu yang sini ada kerjaannya, belum selesai ini ya. Ini belum, ini nggak salah, ini salah ya. Ini selesai aja tuh, salah ini ya. Jadi yang benar kerjaannya si Nur Karimah, Nur Karimah ya. Tadi ya. Itu ada, tapi masih dalam K-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu, sehingga nggak bisa diplot. C-nya udah tahu tadi kan? Ya, silakan diplot nanti seperti apa, bandingkan dengan yang malthus tadi itu, yang eksponensial tadi itu. Ya. Jadi yang utama tadi itu ya, Anda saya contohkan itu, contoh adalah contoh yang berangkat dari memodelkan dari suatu asumsi, dari suatu kondisi ya. Kemarin saya bahas bahwa ada 2 asumsi untuk benda jatuh bebas ya, yaitu semakin lama semakin cepat, atau semakin jauh semakin cepat, itu sama-sama benarnya. Tapi ketika kita pakai asumsi yang semakin jauh semakin cepat, hasilnya 0 kemarin kan, ya itu nggak masuk akal. Jadi nanti pemodelannya nanti berangkat dari asumsi. Saya berikan asumsi apa, ya kemudian Anda memodelkan dan menyelesaikannya. Anda sudah melihat videonya? Sudah? Sudah, Pak. Nah, itu ada 2 contoh kan. Yang contoh pertama itu yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Yang kedua contoh lain ya. Contoh lain yang apa itu? Modelnya di lain ya, dan penyelesaiannya caranya lain lagi. Ya, kebetulan yang contoh jatuh bebas, kemudian contoh populasi itu adalah pakai persamaan diferensial, ya kan? Tapi ada contoh-contoh lain nanti saya sediakan, nanti penyelesaiannya beda lagi metodenya, tergantung modelnya jadi apa kan gitu. Contohnya model manufaktur itu produksi ya, itu perakitan pesawat itu, bahwa dengan asumsi waktu yang diperlukan untuk produksi 2 kali tadi ya, 2 kali dari produksi sebelumnya, itu akan lebih cepat. Tadi 80% itu kondisinya seperti itu, jadi makin cepat karena sistemnya sudah berjalan sehingga si pekerjanya lebih terampil, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Tergantung berapa kecepatannya, berkurang jadi dari 100% jadi 80% dan seterusnya. Nah, itu nanti jadi persamaan sederhana aljabar saja itu kan, aljabar biasa. Jadi harus diselesaikan. Itu. Nanti saya beri contoh yang lain lagi. Nah, di LMS juga saya berikan lanjutan lain lagi ya. Karena kalau Anda melihat di tahapan pengodelan itu terjadi siklus toh. Ada siklus ya. Ada siklus. Artinya apa? Seperti halnya contoh gerak jatuh bebas ya. Itu bisa dilanjutkan dengan gerak jatuh bebas dengan kecepatan awal kemarin ya. Terus saya lanjutkan lagi, geraknya bukan jatuh sekarang tapi dilempar ke atas. Dia kan juga jatuh lagi toh. Itu di elemen saya berikan ya. Nah, seperti itu ya. Masalah itu selalu begitu ya. Nah, bagaimana persamaannya aku ya sedikit banyak akan berubah gitu ya. Jadi yang makanya model pertama model sederhana, kemudian ditambah asumsi baru lagi, semakin lengkap lagi ya. Nah, tujuannya apa? Semakin lama semakin mendekati kenyataan. Itu yang diharapkan seperti itu ya, diharapkan. Jadi
Makanya di tahapan pemodal itu ada 3 atau 4 langkah, itu 3 langkah ya. Apa langkahnya? Pertama, langkah tahapan pemodelan apa saja? Pertama, Formulasi atau membuat formulasi model. dari masalah itu ya. Formulasi membutuhkan apa saja formulasinya? Fungsi, faktor, Apa? Pertama asumsi, apa? Pak. Asumsi. Apa? Kok fungsi apa? Asumsi. Loh, kok belum sebelum itu? Faktor dulu, Pak. Sebelum faktor. Masalah dunia nyata. Itu masalahnya, mau dimodelkan toh. Nah, Iya. itu kan ada formulasi. Dalam formulasi ada apa dulu? Pertanyaan awal, Pak. Pertanyaan. Pertanyaan awal. Pertanyaan awal itu adalah sesuatu yang harus Anda gambarkan apa itu. Ya. Itu yang mau dimodelkan. Kemudian baru butuh apa lagi setelah itu? Faktor yang relevan. Faktor-faktor yang relevan. Nah ini kenapa bentuknya, coba dihentikan share-nya siapa? Ya Pak, baik Pak. Kenapa ini adalah suatu siklus? Karena dengan banyaknya faktor ya, satu masalah itu faktornya banyak tuh ya. Ya. Maka dalam tahapan ini formulasi ini yang ada memuat apa tadi? Faktor tadi itu kita biasanya dibatasi dulu. Sama mungkin waktu, jarak dan kecepatan itu saja, ya kan? Itu dihitung. Kalau jadi penyelesaiannya baru dan masuk akal ya selesai turunnya. Tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, maka kita nggak ke kanan kiri dulu lagi. Saya mau nambah apa faktornya? Misalnya, benda jatuhnya itu berubah bentuknya tidak streamline, bentuknya itu tidak beraturan di kotak atau gimana, sehingga apa itu tolakan angin dari bawah itu berpengaruh, ya kan? Sehingga ada modelnya berubah lagi, nah diformulasi lagi, selesaikan lagi, dievaluasi benar apa enggak, masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal ya, kalau mau tambah lagi, muter lagi sini lagi, gitu terus, ya. Seperti yang saya contohkan untuk gerak jatuh bebas itu. Pertama, gerak jatuh bebas tanpa kecepatan, namanya jatuh bebas tanpa kecepatan awal ya, jatuh gitu aja ya. Itu asumsi yang mana yang dipakai? Apakah kecepatan dengan jarak atau kecepatan dengan waktu kemarin? Dengan waktu, Pak. Dengan waktu. Kalau jarak kenapa kemarin? Bendanya diam, Pak, pada jarak kecil. Terus kenapa kalau diam? Kenapa kalau diam nggak boleh? Kontradiksi. Dengan apa? Kontradiksi dengan apa? Asumsi, Pak. Asumsi. Apa asumsi? Kalau bendanya diam, masih kan X sama dengan 0, toh? Diam tuh. Itu kontradiksi dengan apa? Benda jatuh itu tidak diam, Pak. Benda jatuh itu tidak diam. Loh, kok jadi diam? Nah, itu ya, itu kontradiksinya situ. Asumsinya tetap asumsi itu tadi, tetap. Ya, jadi kalau seperti itu, maka ada kontradiksi, maka ada yang salah. Kan gitu, toh? Apa yang salah akhirnya? Kita tahu. Apanya yang salah? Asumsinya, Pak. Asumsinya. Jadi bukan semakin jauh. Itu nggak salah. Kalau di situ nggak salah ya. Semakin jauh benda jatuh, semakin cepat itu benar. Ya kan? Artinya itu kan seperti Anda jatuh dari atas pagar 2 meter gitu ya. 1 meter lah. Plek gitu ya. Kira-kira terasa nggak sakit itu?
belum sakit toh. Lompat dari pagar 1 meter aja, pluk gitu kan. Itu nggak sakit toh. 2 meter gimana di meter? 2 meter. Rasa sakit nggak? Mulai kerasa, Pak. Rasa kan, duk gitu kan ya. Meskipun Anda masih berdiri kan. Coba 3 meter gitu. Makin cepat itu, makin keras lagi. Hantamannya pada tanah itu makin keras, ya kan? Artinya jaraknya makin tinggi itu makin jatuhnya makin parah sakitnya itu. Bahkan kalau di kemarin siapa itu ada artis yang di apartemen itu ya 8 itu ya pasti meninggal itu karena kecepatannya berapa itu kan, karena setiap saat ada percepatannya kan 10 meter per detik kuadrat setiap saat itu, tinggal berapa jaraknya gitu ya. Itu benar, asumsi itu benar, tetapi ketika pakai asumsi itu modelannya ya diselesaikan, terjadilah suatu kontradiksi, ya kan? Maka perlu diubah asumsinya, asumsi yang lain lagi yang benar, yaitu bahwa kecepatan benda jatuh itu semakin cepat kalau dia semakin lama jatuhnya, waktunya ya kan, berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan untuk jatuh itu ya. Itu. Terus lagi itu udah benar tuh, udah benar ya. Tapi kan ada benda yang nggak jatuh gitu loh. Apa? Benda yang sengaja dilempar misalnya. Ya. Itu makanya ada kecepatan awal tadi itu ya. Nolnya ketahui berapa gitu ya. Ada dorongan untuk jatuh itu ya. Oh. Terus yang terakhir apa? Bagaimana kalau sebenda saya lempar ke atas? Dia juga jatuh kan? Nantinya ya. Nah, itu silakan dimodelkan lagi. Cari itu referensi di fisika, tapi jangan lupa ya, dipahami ya. Dipahami dan diceritakan lagi. Ya. Karena ini pemodelan ini bukan murni matematika ya. Jadi Anda harus juga paham aspek aplikasinya tadi itu. Kalau dari fisika ya, fisika harus paham dong. Ya. Kalau apa? Karena ngitung-hitungan matematika harus paham dong, ya. Tidak nulis tok tadi itu, ya. Tidak nulis saja kayak tadi itu kayak Pausen tadi itu, ya. Siapa suruh cari referensi itu di copy saja itu? Siapa suruh itu? Ya ada yang suruh. Ya. Tapi kalau Anda tidak pilih referensi itu, bertanggung jawablah untuk paham. Bukan untuk siapa itu? Untuk paham, untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Ya benar, saya nilai. Kalau nggak paham itu nilainya nggak ada tadi itu. Pausen tadi itu. Tidak ada ongkos untuk browsing itu nggak ada. Ya, tidak ada ongkosnya. Nggak paham kamu itu, udah nol itu aja. Ya, begitu. Ya, itu. Silakan di babak yang itu, ya, yang nomor 3 ya. Kemudian di bagian apa itu? Manufacturing ini ya. Ini juga saya tutup dengan suatu permasalahan toh. Nah, ini kan masalahnya ini saya berikan jumlah pegawai dan insentif gitu ya, gajinya gitu ya. Nanti mungkin dipakai ya, tapi belum itu dulu ya. Jadi ini bukan buat-buat, tapi ini sesungguhnya dilakukan oleh ahli pesawat ini ya. Waktu itu dia produksi pesawat awal-awal tahun itu. Nah, di sini sudah saya di video ya sudah saya jelaskan bagaimana menjelaskannya. Tapi di bagian akhir itu saya buka satu perbaikan lagi ya. Kenapa? Karena kalau ini T-nya besar sekali ya, maka model yang didapatkan itu solusinya 0 ya. Waktunya 0 nanti kan itu. Iya. Apa waktunya menjadi kecil tahu itu.
Nggak mungkin dah ya, kita produksi waktu yang makin kecil ini waktu ya, berarti waktu perakitan itu. Di rumah saya, kan dimana berubahnya apa? Tx sama dengan apa kemarin? T1 kali E pangkat alfa ya. Dengan alfa sama dengan min 2 log 0,8. Tergantung ini 0,8 tergantung ya. Kalau 75% ya 0,75 ya. Ini dapat dihitung ya, dapat dihitung di sini. T1 diketahui, ini diketahui. Nah, ketahui. Gitu kan? Nah, kalau ini saya limitkan ya, ini kan konstanta, biarkan aja. Limit dari ini sendiri ya. Benar ini. Limit dari apa kemarin? Limit dari Itu E-nya kemarin X, Pak. X ya, maaf, bukan E ya. Fungsi kan fungsi X ya. Jadi tujuannya kemarin kan, loh kok awalnya kan begini tuh rumusnya itu. Tx sama dengan apa kemarin 0,8 ya. pangkat N. Pangkat N T1. Nah ini kan nanti X-nya nggak ada, maka dimanipulasi menjadi ini menjadi X ya. Nah, jadi, nah ini kalau ini benar fungsi X sekarang, Tx fungsi X tuh. Ya, sehingga limit untuk X menuju tak hingga dari X pangkat alfa, di mana alfanya itu negatif, ya kan, ini negatif kayak ini. Maka berapa hasilnya itu? 0. Dengan 0 loh. 0 kali ini ya. Besok T-nya tuh 0, benar nih, fungsi ini menuju 0 ini. Nah, makanya nanti di model kedua itu diberi apa? Semacam batas ini ya, asymptot begini mungkin ya. Ini adalah waktu minimumnya. Jadi model itu menjadi apa? Tx sama dengan Tm ditambah dengan ini tadi ya. Nah, begini diselesaikan ya. Itu belum selesaikan. Itu di mana itu? LMS ada ya. Nomor berapa tuh? Nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 1 2 itu. 2, Pak. Nomor 2 ya. Nomor 1-nya tentang apa? Populasi ya. Populasi tapi ada faktor apa? Kompetisi mencari makanan. Nah, kira-kira kalau kompetisi itu populasinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Coba cari di model pertumbuhan populasi ya. Kalau kompetisi itu diwakili dengan suku apa nanti? Untuk populasi aja yang X, yang U tadi ya. Itu dikurangi apa nanti itu? Cari di referensi. Kalau aspeknya adalah kompetisi. Ya. Itu pakai apa nanti? Cari dulu. Nanti kemudian jadi itu ya. Jadi pertama itu modelkan. Kalau matematikanya itu kedua, meskipun itu juga gak kalah pentingnya, tapi di sini saya tidak fokus hanya di matematikanya, tapi pemahaman Anda sendiri tentang masalahnya, kemudian bidangnya ya, kemudian model matematikanya, memodelkan matematikanya itu dulu. Artinya kalau model artinya apa? Ya harus paham situasinya, maknanya itu artinya di pemodelan ini ya, kalau Anda perhatikan setiap saya ngomong ya, nulis seperti ini ya, itu ada maknanya. Tx itu apa? Waktu yang diperlukan untuk merakit pesawat KX, ya kan? N itu apa? Apa ini N itu? Apa itu? Doubling itu apa? Doubling jadi 2 kali keberapa? Ya, kelipatan 2 keberapa gitu kan? N itu kan keberapa? Ya. Kelipatan kedua keberapa?
Pertama dari 1 ke 2, kedua dari 2 ke 4, ketiga dari 4 ke 6 ke 8 dan seterusnya. Ya. T1 itu apa? T1 kan waktu yang diperlukan untuk merakit pesawat ke 1. Ya kan? Itu konstanta. Berarti kan yang saya katakan tadi itu punya makna semuanya. Ya. Jangan kayak Fauzan tadi itu sebanyak itu simbol semua, nggak paham Pak. Terus ngapain nulis itu sebanyak itu? Ya, jadi itulah gunanya Anda paham tentang pemodelan. Nanti ke belakang nanti ya, kalau Anda ngomong pakai simbol apapun, karena sudah punya pengalaman tentang pemodelan nanti ini ya, harusnya Anda bisa bercerita pada orang lain. Ya, karena matematika itu membuat cerita yang panjang berarti sangat-sangat sangat padat dan penuh makna. Ya, jadi suatu yang informasi yang banyak oleh matematika dibuat jadi rumus saja. Ya, konsekuensinya apa? Harus ada penjelasan setiap simbol. Ya, bahkan ini tadi. Kenapa ini? Tadi kan saya katakan ini ya. Tidak tahu tadi. Kita udah tahu semua. Nah ini apa? Kenapa ditambah? Kenapa? Ayo, kenapa kalau ditambah itu? Agar kalau jumlahnya sangat banyak nanti tidak nol waktunya, Pak. Ya, tambah itu apa? Jadi ini ya, tambah ini adalah kondisi bahwa sistem itu sudah settle, ya, sudah punya sistem yang pakem gitu ya. Jadi kalau produksi sesuatu pasti punya waktu minimum. Waktu minimum itu ditambahkan pada waktu perakitannya sendiri. Nah, jadi ini tadi kan contoh model pertama kan ini. Waktu perakitan pesawat ke X itu ini, ya kan? Ya, tapi ini bisa berjalan kalau apa? Kalau ada sistemnya sudah settle, pabriknya sudah punya sistem yang bagus, mesinnya bagus, SOP-nya bagus, ya, prosedurnya aja bagus, kesalahannya yang kecil saja gitu ya. Itu ditambahkan. Jadi ada waktu tambahan, waktu minimum tambahan tadi. Ya. Nah, mulai sekarang bercerita itu, saya nggak butuh lagi orang yang hanya butuh pandai menghitung saja. Jadi yang jelaskan Fazara itu hanya menjelaskan matematikanya saja. Ya. Tapi tidak belum itu utamanya di sini adalah proses pemodelannya tadi itu. Karena ini maka saya kemudian karena diasumsinya tadi apa, maka itu saya simpulkan dengan TX, kemudian produksinya adalah kelipatan dari 0,4 itu yang diterapkan itu aja dulu. Penyelesaiannya tahap kedua. Itu memang matematik nanti itu. Ya, meskipun nanti jangan lupa setelah hasil matematik itu dikembalikan ke ini ke evaluasi ini ya, dalam rangka memperoleh hasil yang valid apa enggak. Ya, tadi yang dilakukan oleh Pak Zara tadi kan belum selesai. Sama sumbernya Zara sama Fauzan itu sama tadi itu, persis plek gitu pokoknya. Bedanya Pak Zara bisa menjelaskan matematikanya. Kalau Pak Fauzan nul botol itu. Ya. Gitu ya. Jadi Zara lupa bahwa setelah transformasi N jadi U jadi N ya, maka dikira sudah selesai, belum toh. Nah, tadi dilengkapi oleh Nur tadi ya. Harus kembalikan kemana? Ke U lagi. Transformasi awal tadi itu. Nah, itu solusinya. Ya. Nah, satu lagi mungkin yang diperlukan ketika mengevaluasi adalah di sini itu ya. Kita perlu namanya
seringkali di sini ya. Simulasi. Simulasi itu yang buat grafik tadi simulasi. Ya. Kita kemarin lupa tidak membuat simulasi untuk fungsi kecepatan dan jarak yang diperoleh kemarin. Bagaimana itu? Nah, itu diceritakan ya. Saya kebetulan sudah membuat ya, buatnya. Coba saya stop untuk ini perlu ya untuk apa kelengkapan laporan itu ya. Nanti itu diperlukan. Karena setiap kali Anda melakukan suatu hasil pemodelan itu harus mana ya? Model. Nggak ada. Model 1 kemana? Nggak ada. Hilang. Bentar. Lupaan saya. Terus mana ini? Bisa kehapus ya. Oh, oke. Ini ya itu ya. Ini kemarin toh. Nah, kemarin hasilnya kan ini ya. Nah, ini maksudnya apa gitu. Kemarin kan apa kemarin modelnya mana sampahnya apa kemarin ini. Singkat kemarin. Ini kan kemarin XT 5T kuadrat. Ya. XT atau V-nya dulu ya. dx dt sama dengan 10t ya kan. Kemudian xt sama dengan 5t kuadrat itu ya. Nah ini sebenarnya ini kan plotnya kan ini. Ini ya. Jadi ini adalah ini untuk yang merah itu adalah V-nya ya. Ini V-nya. V-nya. Merah tadi ya. Itu V sama dengan 10T. Ya. Sedangkan yang ini adalah XT-nya. Ya, sama dengan 5T kuadrat. Nah, ini bisa dibaca bagaimana bacanya ini. Ya. Pada saat T sama dengan 1, gitu ya. Ini ya. Ini apa? Kecepatan apa ini? Apa bisa katakan dari sini? Pada saat T sama dengan 1, terus gimana ceritanya? Kecepatan benda sama dengan 5 meter per second. Ayo. Bukan dong. 10 kecepatan dong. Kalau kamu kecepatan yang grafik yang merah kan gitu. Ya. Tidak. Hah? Ngerti? Iya, Pak. Ya. Ini dilatih ya, Mbak. Anda tuh sering kali buat grafik tapi nggak bisa memaknainya. Gitu loh. Ini grafik sederhana. Ya. Jadi pada saat, artinya kan tadi informasi kan ini pertanyaan kan untuk berapapun T-nya. Berapa kecepatan pada saat 2 detik. Nah,
berapapun waktunya, ya, jaraknya dan berapa waktunya, kita bisa menentukan waktu dan jaraknya itu. Jarak dan waktunya tahu. Mana ya ini dari mana? Dari grafik ini gitu loh. Ya, nanti setelah tahu gambar ini, orang tanya apa tentang dua grafik ini tahu. Karena grafik ini satunya mengenai jarak, satunya mengenai waktu, kecepatan. Ya. Pertanyaannya selalu itu kan. Nomor satu itu jaraknya berapa, waktunya, kecepatannya berapa. Sedangkan yang kedua itu waktu dan jarak, ya rumus jarak itu aja. Berapa waktunya kalau ini waktu ya. Berapa waktunya kalau kecepatannya jaraknya 45 meter. Berapa? Nah, ini kurang panjang, di sini 3 tadi itu kan saya bahas sini. Di 45 di sini. Nampaknya saya tinggal melihat grafik jarak ini saja. Sampai ketemu 45 di sini 45 nah, gitu. 45 ya, sini 45 misalnya. Cari ke bawah. 3 gitu kalau nggak ngitung. Ya. Kalau tanpa ngitung gitu. Karena udah tahu grafiknya tadi ini. Dari penjelasan ini saya tahu grafiknya. Ini grafiknya parabola, ini grafiknya garis lurus. Pertanyaan kedua ini menyangkut parabolanya. Nah, kalau dimasukkan matematika jelas tahu ini kalau X-nya 45, T-nya ketahuan ya itu saja. Tapi kalau pakai grafik lebih cepat lagi. Tinggal tentukan 45 di sini, ya kan? Potongkan ke garis kurva biru itu, kurva hitam ini, ke bawah inilah T-nya kan gitu. Ya, begitu cara membaca grafik nanti itu. Ya, nanti silakan nanti diteruskan untuk yang populasi tadi ya. Yang lainnya juga ya untuk bagaimana grafik solusi yang ditayangkan oleh Nur Karimah tadi itu. Nah, ini ya. Jadi modifikasi tadi itu kan apa tadi ketemunya ini tadi yang dikerjakan persatu tadi oleh siapa tadi? Siapa yang pertama tadi mengerjakan tadi? Satu tadi. Sarah ya. Apa hasilnya ini kemarin yang modifikasi itu dengan hasilnya di apa? X-nya jadi apa? V-nya dulu ya. V-nya sama dengan apa? DXT sama dengan apa tadi? 10 10T plus 5. Ini kan gambarnya, ini V-nya kan ini. Ya. Kemudian XT-nya baru apa? 5T kuadrat plus 5T. Nah, grafik ini kan. Tapi kita nggak perlu yang ini, nggak perlu. Karena jarak nanti positif aja gitu ya. Ya, jadi ini aja. Kayak tadi lagi bacanya, tanyaannya. Apa tadi? Tadi belum jawab ya. Untuk T sama dengan 2, berapa V-nya, berapa X-nya? Udah siap tadi itu. Sarah, udah belum tadi? Iya, Pak. Belum. Jawab. Di kerjaan kamu tadi loh, ada jawaban itu. T sama dengan 2, berapa V-nya? Yang tadi dikerjakan saya Ya, yang kamu kerjakan. Ya. Belum ada. Ya, kan? Iya, belum ada. Ya, kan ada ini, kemudian jawab pertanyaan yang sama di slide sebelumnya. Ya ini toh, pertanyaan ini tadi. Sekarang berapa wes? 30, Pak. V-nya. Oh, V-nya 25. 25. X-nya X-nya 30.
30. Nah, itu kalau secara matematis pakai substitusi aja ke sini dan ke situ kan. Tapi kalau udah tahu grafik ini ya tinggal T-nya 2 cari di sini 2 gini. Ya kan? Tarik ke sana, grafiknya ketahuan gitu kan. Ya. Akan dipotong oleh grafik biru yang ungu itu 25, yang grafik yang hitam di 30 kan gitu. Ya. Sekarang yang kedua, ketika X-nya 45, berapa KT-nya? Ini kan, berapa T-nya? Kalau pakai grafik cepat lagi ya, tarik aja garis sampai 45 di sini kan, motong di titik grafik yang hitam di mana. Itulah T-nya. Berapa ini T-nya? Suwene. Setengah akar 37, Pak. Ya, setengah plus akar 37. Ya, pakai rumus ABC ya. Jadi T kuadrat plus 5 plus T min 9 sama dengan 0 ini ya. Benar ya? Iya, Pak. Loh, kok angka mana ngomong? Oh iya sih, nggak bisa ya. Nggak bisa ya nih ya. Rumus ABC ini ya. 1 plus minus akar 37. min plus 36 per 2. Ya. Itu ya. Gitu ya. Ambil yang mana? Masa Yang positif. yang positif saja. Itu ya, itu kalau menghitung itu. Kalau pakai grafik ini hitam udah cari aja angka 45 di situ, potongkan grafik hitam, tarik ke bawah. Itulah waktu di mana jaraknya sudah 45 meter. Itu ya. Jadi punya simulasi itu lebih membantu. Termasuk cross check ya. Ada punya alat lain untuk ngecek. Nah, itu makanya di pemodel ini langkah ini penting sekali ya. Simulasi itu juga membantu evaluasi. Ya, Anda menghitung matematik itu apa yang menjamin itu benar simulasi tadi itu. Ya, minimal kan kalau saya tahu grafik ini tadi mana tadi? Grafik mana tadi? Ini tadi ya. Berapa? Apa ini? Ini berapa ini angkanya ini? Ini berapa angkanya? Kalkulator. Akar 37 per 2 ditambah dikurangi setengah berapa? Hasilnya 2,541. Nah, gitu ya. Berarti kan ini hitungan tangan ini ya. Mungkin ujian ya. Hitung ya, ketemu ini. Atau ketemunya mungkin berapa misalnya 1,3 gitu, 1,5 gitu ya. Tapi kayak grafik ini Anda gitu loh. Mestinya di atas 2, di atas 2,5 ini. Nah, gitu. Ya, oh ternyata saya ngitung atau jadi bawah 3, gitu misalnya. Oh, ternyata saya hitung akar 37 per 2 ditambah setengah, berarti minus ini gitu. Gitu loh, ya. Jadi 3,5 padahal yang baca karena T positif tuh ini kira-kira benar. Tapi kan kalau pakai ini kan enggak. Tidak ngecek 45 tarik ke datar, potong kurva hitam. Oh, kok nggak sampai 3 ya ini ya. Kan cuman 2,5 ya. Nah, gitu. Anda ngecek lagi di sini. Gitu ya. Itulah gunanya simulasi, evaluasi. Ya, untuk mengevaluasi. Ini penting sekali ya. Itu. Nanti kita juga akan melatihkan Anda untuk melakukan simulasi. Ada beberapa software yang bisa digunakan ya, untuk beberapa bidang ya. Nanti tinggal pakai saja. Oke.
Sudah. Ada yang ditanyakan ke sini? Kira-kira pemodelan ini mudah apa sulit? Sulit ya? SP. Iya, Pak. Menurutmu pemodelan ini sulit apa mudah ya? So far sejauh ini gitu loh. Nanti kira-kira kamu proyeksikan sulit apa mudah nanti? Sulitnya itu waktu nentuin variabel. Ya kayak soal latihan yang ini tapi yang kompetisi makanan. Nah, iya, itu makanya ya tugasnya nanti mencari referensinya. Jadi, karena model ini apa itu sudah yang saya ambil masih contoh-contoh standar. Artinya itu pastilah ada di mana internet ya. Tapi jangan kayak Fauzan tadi itu ya. Itu nggak belajar apa-apa, hanya belajar copy ya, mencontoh saja. Nggak boleh seperti itu ya. Saya nggak ngajari itu, ngajarinya ya belajar beneran gitu ya. Paham. Nah, makanya kalau tidak paham, segera interupsi saya, tanyakan. Ya. Karena ini ke situ arahnya. Jadi minggu depan saya siapkan beberapa topik pemodelan ya. Kemudian kita akan workshop dalam beberapa minggu untuk menyelesaikan model itu. Jadi Anda secara berkelompok akan menyusun model dan menyelesaikannya kayak ini. Jadi tapi dengan penjelasan. Jadi nggak boleh pelit penjelasannya, ya. Minimal asumsinya apa, kemudian variabelnya apa saja, ya. Kemudian modelnya, ya. Dan dijelaskan semuanya itu. Kemudian kalau nggak pas, tunjukkan prosesnya. Gitu. Kalau tadi kan Anda ngitung gitu, pakai asumsi itu, kemudian hasilnya nggak masuk akal, gitu. Makanya itulah tugas kelompok nanti itu ya, saling mengevaluasi. Tapi kalau salah-salah pun laporkan. Ya, jadi misalnya kerjakan ini, kayak tadi, contohnya contoh ekstrim tadi itu, contoh yang Galileo itu ya, sampai asumsi itu kerjakannya salah. Ditulis semua salahnya, jangan dihapus terus ganti yang benar saja, jangan. Itu untuk menunjukkan apa? Ya proses siklus tadi itu gitu loh, ya. Jadi ada proses siklusnya. Perbaikannya itu kelihatan. Ya, jadi ada tunjukkan pengalaman kalau orang apa itu mencoba itu pasti kan ada kejeglongnya, ada terperosoknya itu. Nah, ceritakan itu. Ya, kenapa nggak bisa ini ceritakan? Karena misalnya mosok benda jatuh kok nggak bergerak, nah gitu. Logikanya pakai nalar ya, pakai logika dasar gitu aja. Alasannya kenapa ini nggak bisa, karena itu. Makanya pakai ganti asumsi lain lagi, tambah asumsi baru lagi gitu. Ya, ada referensinya, tapi referensi itu biar apa? Sumber ya ada, tapi tidak bercerita mengenai itu. Ya, tidak bercerita mengenai proses siklus tadi itu. Langsung hasil yang benar. Ya. Nah, misalnya tadi kerjaannya siapa tadi? Zara tadi ya. Zara tadi ngitung sudah ketemu N itu hitung. Oke, nilai awal juga dimasukkan nilai awalnya, padahal itu UT, U0 itu bukan N0 itu ya. Dimasukkan aja oleh enggak apa-apa. Hasilnya begitu. Kemudian sadar, oh nggak masuk akal ini ya, baru ada yang salah di sini, maka perbaiki lagi gitu ya. Jadi Anda berlatih juga membuat laporan, ya, membuat laporan proses tadi itu, ya. Karena itu saya inginkan, jadi Anda itu benar-benar melalui tahapan ini apa enggak gitu loh. Tahapannya jelas tadi itu kan. Jadi awali dari pertanyaan itu apa isinya? Pertanyaan itu isinya adalah apa yang mau dikaitkan, variabel apa yang mau dikaitkan, ya kan? Kemudian
Faktor apa saja yang terkait atau relevan? Banyak, pasti tunjukkan semuanya, tidak hanya yang dikaitkan, tapi yang lain-lainnya sebutkan juga. Karena itu apa? Menjadi ide nanti untuk perbaikannya. Meskipun yang ditanyakan hanya tadi masalah waktu, kayak perakitan tadi ya, waktu yang diperlukan dan jumlah pesawat yang sudah ada. Padahal faktor lain ada tadi kan, faktor semacam jumlah pegawai, ya, insentif pegawai. Nah, nanti itu bisa ditambahkan ya, ditambahkan di situ. Artinya kira-kira ya, kalau jumlah pegawai ditambah, bagaimana dengan waktunya? Waktu yang diperlukan. Kalau masalah perakitan tadi itu. Zan, Fauzan, gimana Dan? Zan, kamu masih connect? Fauzan? Iya, Pak. Ya, kalau tadi model manufaktur tadi itu ya, kamu udah baca videonya belum? Zan? Saya yang manufaktur belum selesai, Pak. Cuma masih Ya. separuh. Betul, tadi nggak sempat, kamu sibuk banget soalnya. Kamu tuh kayak pengusaha gitu loh ya, sibuk dengan hal yang lainnya ya. Kuliah di Sambi saja gitu ya. Saya tanya sekarang, Zan. Kalau orang di perusahaan ya, kalau jumlah pegawai ditambah, bagaimana dengan waktu yang diperlukan? Dipercepat, Pak. Apa? Dipercepat. Oh, dipercepat. Akibatnya apa kalau pegawainya ditambah pada waktunya? Bagaimana akibatnya terhadap waktunya? Hah? Ya itu, Pak, waktunya apa itu makin cepat, Pak. Makin cepat, bukan dipercepat. Siapa yang percepat itu? Jadi semakin bertambah maka waktu yang diperlukan makin cepat. Waktu yang diperlukan semakin sedikit. Sedikit. Iya, Pak. Ya. Ya. Paling sedikit, jadi berkurang waktunya. Itu ya kalau kita tambahkan pada model tadi itu dengan faktor jumlah pegawai. Satu lagi, Dian Purnama, nanti Dian Purnama. Iya, Dian, Pak. kamu udah ngantuk? Enggak, Pak. Nah, ya, Dian. Kalau perusahaan tadi ya, kemudian gajinya dinaikkan. Bagaimana dengan waktu produksinya nanti? Kira-kira pengaruhnya dari waktu produksi bagaimana? Tadi gimana, Pak, untuk gajinya? Ya, gaji pegawai dinaikkan. Bagaimana dengan pengaruhnya terhadap waktu produksinya itu? Gimana? Waktunya akan lebih panjang. Juga tak naik gaji ini naik ngono. Waktunya lebih singkat, Pak. Namanya dikasih insentif malah males-malesan gimana tuh? Ya nggak mau direkturnya ya. Kira-kira kalau pengaruhnya terhadap waktu tadi ya, antara penambahan jumlah pegawai dengan penambahan insentif atau gaji, itu besar mana pengaruhnya terhadap waktu produksi tadi itu? Mana lebih besar pengaruhnya? Ya. Jumlah pegawainya yang ditambah. Iya. Begitu cara pikirnya ya. Artinya model tadi tetap aja model tadi. Berarti waktunya T tadi ya, TX tadi itu minus ya, diberkurang kalau ada faktor penambahan. Nah, faktor penambahan pegawai itu tinggal sibuknya apa.
cari di referensi dulu, gitu ya. Sama tadi itu, populasi tadi itu, modelnya logistik tadi kan ya sudah ya. Logistik itu kalau kita gambarkan itu berupa siklus nanti itu ya. Tapi populasi itu bisa berkurang kalau ada faktor apa nih? Kompetisi ya. Jadi berminus ya kan? Kompetisi lah. Kompetisi itu punya apa? Cari lagi di referensi gitu ya. Tapi masih gitu saja, cari referensi itu banyak-banyaknya untuk itu ya. Artinya apa ya? Satu masalah modelnya bisa beda dengan masalah yang lainnya. Itu ya. Apalagi nanti matematikanya bisa juga beda. Satunya pakai persamaan diferensial, satunya pakai logaritma tadi itu ya. Satunya mungkin pakai apa? Mungkin pakai optimasi ya, optimasi kayak program linier gitu itu. Ya. Macam itu. Nanti kita berikan ya. Silakan dibagi kelompoknya ya dari sekarang. Saya promosikan 6 lah, 6 kelompok Budian ya. 6 kelompok. Nah, dia ada 6 masalah berbeda. Nanti ikuti tahapan pemodelan seperti yang kita bahas minggu lalu dan sekarang ini ya. Ikuti, kemudian tunjukkan siklusnya. Nah, saya sedang belajar pakai Vinesa ya untuk workshop itu. Nanti saya coba kemas di dalam LMS seperti apa Anda bekerja. Bisa nanti asinkronus kalau memang memungkinkan ya. Tapi tetap ada komunikasi antara Anda sendiri, juga laporkan ke saya dan Budian lewat LMS itu. Nanti ada forum workshop namanya. Kalau saya coba nanti saya bisa situ ada progresnya. Tiap minggu bagaimana progresnya. Saya akan melihat. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya kira ada cukup untuk apa namanya teorinya ya untuk kemudian. Tapi yang perlu Anda pahami tadi apa? 2 hal sebenarnya ya. Jadi tadi itu mengait-ngaitkan variabel tadi itu ya. Jadi model, tapi nggak apa-apa di proses model kan boleh salah dihitung diperbaiki lagi gitu ya. Nah, itu salah, itu kata Hasbiri kesulitannya justru itu prosesnya nanti ditunjukkan ya, mana yang lebih akurat nanti lebih mendekati kenyataan. Yang kedua nggak kalah pentingnya matematikanya, tolong matematikanya ya, jadi matematikanya jadi harus benar-benar paham. Nah artinya sekarang ada semester 6. Semester 6 bohong-bohongan ini ya, karena tidak pernah ke kampus. Ya, ada sejak awal nggak pernah ke kampus toh? Pernah? Pernah, Pak. Ngapain? Kenapa? Kuliah, Pak, waktu semester 1. Satu tok itu kan ya. Udah 1 tahun berapa itu? 20 toh? 2019 saya, Pak. Oh, ini angkatan lama yang 20 itu loh. Yang 2020 belum. Lah, bohong-bohongan ini ya. Itu namanya bohong-bohongan ini. Kemarin lalu saya mau nggak jadi lagi. Nasibmu memang baik ya, tidak bisa bertemu saya secara langsung. Jadi artinya ya Anda sudah terbiasa dengan seperti, tapi saya tidak mau kebiasaan yang jelek ya, terbiasa yang nanti lebih kreatif ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ini ada saya bagi tugas di kelompok. Ini berapa orang? 27 ya. 26 27. Ada satu izin sakit. 20 7 8 9 30 ini. 30 orang. 30, iya, 30 orang, Pak. Ya. Tapi kok di siakat masih 28 ya? Belum bayar? Hasbi sama Cesar belum, Pak. Belum ya, Bi.
Tadi pagi ada Pak, tapi sekarang hilang Udah, keluar. kamu udah SPP, Bayar. SPP, Oke. Kenapa Pak? SPP udah lunas. Oh, belum. Oh, kapan batasnya itu? 4 Tanggal 4. Maret. 4 Maret ya. Iya. Jadi kamu nggak hubungi Budi atau Aspi? Sudah saya masukkan di Kemarin malam. Loh, enggak, kamu nggak bayar-bayar, nggak minta tolong Budian toh? Oh, Ya, ya, ya. Minggu depan semoga udah beres ya. Saya Iya. masih 28 orang tadi itu, jadi belum Iya. saya cetak lagi ya. Tolong dibereskan itu. Minggu depan saya akan sediakan kelompok-kelompok ya. Nah, silakan dibagi kelompoknya, lapor ke Budian untuk saya buatkan rumah-rumahnya nanti ya untuk kelompok workshopnya. Ya. Terus ya nanti skemanya mungkin minggu depan masih bertemu, minggu depan lagi mungkin masih ada bekerja, tentunya baru presentasi nantinya. Ya. Oke. Angkatan 2019, siapa ini? Berapa orang? 4 orang. Lah, Pak. 4 orang. 4 orang. Orang, ya. Satu sakit Egi, iya. Ada 3 orang ini ya. Egi sakit, Pak. Kamu sakitnya nggak karena saya ya? Ya, Pak. Enggak ya. Ini kamu pertama kali atau ngulang ini? Fadila. Pertama kali, Pak. Karena Kali. harusnya semester 7 awal, Pak. Karena perubahan kurikulum itu, Pak. Yang lainnya kemana? KKN, Pak. Terus mereka belum ambil pemodelan berarti? Semester 7, Pak. Belum. Oh, belum berarti ya? Belum, Pak. Semester 7 kan masih di luar kalian? Iya. Nah, iya, bisa program, ayo. Katanya kalau udah Berarti pas semester 8 mereka baru ngambil pemodelan. semester 8 nggak keluar, nanti keluarkan lagi. Iya. Ikut semester adik kelas, Pak. Semester 4 adik kelas. Oh, ada. Ya wes, gitu ya. Jadi itu jadi modal dari pemodelan ini banyak sekali, matematikanya banyak macam-macam gitu ya, variasinya banyak. Nanti ada teori graf, ada program linier. Program ini apa? Program ini apa? Mata kuliah apa itu? RO ya? Bisa operasi ya? iya. Bisa operasi, kemudian ada Grafik. teori graf, ada ya kan? Nanti ada PD pasti itu ya. Tapi nanti di bagian akhir kita ke PD saja. Saya dan Budian lebih suka di sana ya. Tapi yang ini saya coba mencakup bervariasi. Meskipun saya sendiri nggak begitu menguasai, tapi saya pilih materi yang sekiranya mudah. Ya. Mudah bagi saya minimal, nanti biar nanti juga bisa saya bantu untuk gimana harusnya gitu ya. Itu jadi ada nanti saya buat 6 variasi. Ya, ada mekanika, ada PD itu juga mekanika sebenarnya ada. Tapi yang PD-nya untuk tentang populasi aja. Terus ada graf, ada transportasi. Ya itu program linier ya. Itu nanti itu. Nah, itu silakan buka-buka bukunya lagi yang terkait dengan itu ya. Jadi nggak sulit ya, cuman Anda harus berlatih untuk banyak mendeskripsikan ya. Karena sebenarnya itulah inti dari belajar matematika itu. Matematika tidak untuk diri sendiri, tapi dikomunikasikan ke orang lain dengan bahasa yang orang lain paham, jangan pakai bahasa alien. Ya, jadi nggak jelas itu. Orang udah alergi dengan integral, kalkulus nggak jelas itu. Ini bahasa apa? Orang udah
Kan guyonnya seperti itu. Matematika iso ya integral diferensial tapi gak iso menjelaskan apa iki jasane ya. Nah, ini tugas di mata kuliah ini ada silate untuk itu, mendeskripsikan segala simbol yang Anda gunakan ya ke dalam yang bisa untuk modelkan suatu permasalahan real ya. Bahkan ada mengerjakan soalnya SMA, SMP aja nggak bisa menjelaskan, itu hanya XY gitu saja. Gitu ya. Nah, jadi contoh yang dijelaskan itu, memang saya punya apa itu, maksud saya memberi soal itu ya, itu adalah bukan masalah pemodelan ya itu adalah soal sebenarnya. Soal yang bisa diselesaikan dengan hasil pemodelan itu. Ya, kata contohnya tadi berapa waktu yang diperlukan itu sudah ada hasilnya, sudah ada penyelesaiannya. Kan dengan menggunakan rumus itu saja. Ya. Jadi itu bukan masalah pemodelan ya, seperti yang dilakukan oleh jawaban nomor 2 dari syarat itu bukan pemodelan itu. Pemodelannya sudah selesai. Sudah kita lanjutannya ya. Lanjutannya. Nah, yang di LMS itu pemodelan baru, lanjutan juga, itu masih lanjutan. Yang baru itu besok yang akan saya buat dengan Budian nanti di pertemuan berikutnya. Dengan prinsip-prinsip sama dengan yang sekarang ini, tapi nanti ya silakan gunakan apa ya kemampuan berpikir kreatif Anda ya dan dukungan referensi. Karena masalahnya standar semua, cuman saya ingin Anda mengikuti tahapan-tahapannya itu, mulai dari formulasi, apa itu formulasi, kemudian manipulasi matematika seperti apa, dan evaluasi, dan siklus berikutnya. Minimal 2 lah ya, jangan 1 saja. Kalau 1 aja nggak terasa pemodelannya, hanya seolah mengajarkan soal cerita selesai gitu. Ada siklus itu tujuannya menambah asumsi baru, ya. Nanti ke sana. Oke? Ada yang tanyakan? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Itu yang di videonya Pak Abadi, Pak. Yang di menit ke... Oh iya, kamu nggak di... Loh. Halo, Pak. Sudah komentar di sana belum kamu? Belum. Oh iya. Yes. Loh, Kenapa? Katanya. Itu, Pak. Ini kan kalau kelipatan ke 0 itu kan 2 pangkat log 0 kan, Pak, biar hasilnya 0. Kemudian kalau kelipatan apa, Pak? Kelipatan ke 0 kan 1. Pangkat 0 1. Ya maksud saya yang n-nya, Pak. Ya n-nya 0 kan pangkat 1. Pangkat 0 kan 1 kan itu. T1 sendiri kan. T ke 1. Iya, T ke 1. Kenapa? Terus kan yang n-nya kan Bapak mau ubah ke bentuk X kan, Pak? Nah, di situ kenapa kok 2 log X, nggak 2 log 2 pangkat X, Pak? Soalnya kemarin saya nyoba kalau 2 log X itu nanti hasilnya ln X per ln 2, Pak, nggak X. 2 log X sebenarnya. Karena itu kan terkait dengan, itu kan saya gambarkan di mana itu, dia siaga deket dia. Videoku mana ya? Dari videoku dulu. Kalau ya jelaskan di video atau bahwa 0 itu adalah n-nya 0 itu adalah 1 ya hasilnya kan. N0 itu adalah 2 log
X-nya terkait dengan apa? Terkait apa? Menit ke berapa? Menit ke berapa? 13.20, Pak. 13.20. Ya, itu kan X itu kan ke-nya, bukan banyaknya ya. Iya. Ke pesawat ke 1 gitu kan. Nah, itu kan kelipatan ke 0. N-nya 0. Kelipatan belum berlipat, masih 0. Kelipatan Iya, Pak. pertama ke 0 ya. Pertamanya 2 itu, dari 1 ke 2 itu pertama. N-nya 1. Jadi N-nya dari 0, 1 gitu kan. Nah, ketika log 2. 2 log 2 itu ya. X-nya 2 pangkat X itu ya. Bagaimana, Pak? 2 log X bukan ya. Kamu apa berapa? 2 log 2 pangkat X gitu kan. Iya, kalau saya kemarin kalau ngitung 2 log X itu nanti jadinya ln X per ln 2, Pak. Kalau 2 log 2X itu nanti jadinya X. Dua log 2 log 2 log 2 pangkat X gitu ya. Ya satu situ ya. Ya itu tuh. Tapi 2 harusnya 2 pangkat 2 log X itu tuh. 2 log pangkat 2 log 2 pangkat X gitu ya. Jadi 0, artinya bukan benar deh. 8 8 ke 1 berarti kan 0. 0. Kalau N-nya 1 berarti 8 ini sama dengan X. Dan X adalah angka yang dicapai ya. 2 ya, 4, 8 itu ya. X-nya itu 2 pangkat 0 pangkat 1, 2 pangkat 3 gitu ya. Kalau 1 berarti 2 pangkat 0 ya kan. X sama dengan X-nya ya. X sama dengan apa? X sama dengan X ya. Benar. Bentar.
Jadi X sama dengan 2 pangkat N ya. Pesawat ke-1 2 pangkat 0. N sama dengan 1. X sama dengan 2 pangkat 0. Pesawat kedua N2 berarti pelipatan kedua. Pesawat kedua di 2 pangkat 1 ya. Pesawat keempat berarti X sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kalau saya logkan berarti log X sama dengan log Abadi, 2 ya kan. maaf. Ya. Ini Pak Abadi sedang menulis apa enggak Pak? Soalnya di saya nggak kelihatan Pak. Oh iya toh. Video tadi. Itu kan. Ya gini dong. Iya Pak. Log X sama dengan ini N-nya, N sama dengan, ini kan X pangkat 2 pangkat N, ya, maka N sama dengan, kalau log, ya, log X sama dengan 2, log 2 pangkat N, gitu ya. Jadi, sama dengan N log 2, kan gitu. Jadi, N sama dengan log X per log 2, kan benar gitu kan? 2 log X, kan gitu. Berarti X itu ngomong N-nya. Kelihatan nggak? Iya Pak. Ini, jadi saya lagi ya, dari sini, itu kan saya punya hubungan X sama dengan 2 pangkat N, kan gitu. Ya. Iya Pak. Saya logkan dan log X sama dengan log 2 pangkat N. Sama dengan N log 2, kan gitu. Sehingga N sama dengan log X per log 2. Ini kalau nggak salah kan 2 log X toh. Iya. Iya Pak. Iya. Gitu. Jelas ya? Sehingga model tadi yang T sama dengan di video ya 0,8 pangkat N T1 diubah menjadi 0,8 pangkat 2 log X T1 ya. Iya Pak. Betul ya? Nah ini saya manipulasi ini ya. Dengan apa? Menyatakan pangkat ini ya. Dengan melogkan ya. Saya ulang lagi aja wis dari apa? TX sama dengan 0,8 2 log X T1 di logaritma dua-duanya ya. 2 log TX sama dengan 2 log semuanya ya. 0,8 pangkat 2 log X kali T1 gitu. Sama aja dengan 2, ini perkalian dari penjumlahan ya, 0,8 2 log X kali plus ya, plus 2 log T1 gitu. Ya. Ini baru dijalankan. Ini bisa muncul, jadi yang ini dimisalkan tuh ini. Log 0,8
2 log tadi. Ini jadi apa ini? Ini jadi 2 log X. Log X dikali 2 log 0,8, Pak. Apa? 2 log X dikali 2 log 0,8. Itu. Nggak perlu itu mestinya. 2 X ini dulu, ini diubah dulu. Ini diubah. Jadi 0,8 pangkat 2 log X. Ya. Gimana? Diturunkan nggak apa-apa, tapi balik lagi nanti. 2 log. Saya jelaskan nggak di video ini ya, sudah ya. Log 0,8 itu ya. Ditambah 2 log T1 ya. Ini kan banyak mana ya? Bilang duanya. Ada 2 sini ya. Gitu ya. Ganti alfa ini kan. 2 log X dikali alfa. Ditambah 2 log T1. Alfanya itu tahu ya Pak. 2 log 0,8 ya. Ini dikalikan ya. Pangkat kemarin gimana ini? Itu jadi 2 log Oh ya. X pangkat alfa, Pak. Ini kan tiga depannya berarti kan 2 log X pangkat alfa plus C1 penjumlahan jadi perkalian. Atau turun C1 pangkat. Ya ini T ini sama dengan itu. Ya, jadi nah, alfanya itu ini. Sudah. Jadi awalnya ini ya menjadi ini dari mana? Ini dari mengganti n tadi ya. Itu. Nah, itu yang model yang tadi solusinya ketemu 0 tadi kan. Kalau X-nya besar sekali. Tapi kan secara manufaktur kan tidak mau punya pesawat kan nggak sampai puluhan juta. Ada nggak pesawat satu pabrik itu 1 juta? Ya nggak tahu saya. Tapi kayaknya nggak banyak lah ya. Pesawat itu kan yang pesen juga nggak banyak. Kan? Jadi kalau untuk produksi kecil saja oke modelnya. Tapi ketika cukup banyak maka harus ada tambahan waktu minimum tadi. Silakan selesaikan. Itu ya. Itu sudah, Pak Dila. Sudah, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, jadi gitu ya. Silakan nanti dibuat kelompoknya, kemudian komunikasikan dengan kemudian untuk nanti saya buat rumahnya untuk kelompok-kelompok itu dan masalahnya apa. Jadi berdoalah untuk dapat masalah yang
sulit ya. Nanti belajarnya lebih banyak. Kalau yang muda itu enggak menantang. Nah, kayaknya saya usahakan sulit semua deh nanti ya, biar agak lama gitu ya menyelesaikannya. Jadi target saya ini pertemuan 3, 4, 5, 6 ya. 3 pertemuan lah itu maksimum ya. Nanti saya upayakan ada presentasi. Saya ingin Anda banyak baca referensi dan nanti tidak sekedar mengcopy saja, tapi juga paham dan mampu mengelaborasi dengan penjelasan dan contoh-contoh mungkin ya. Permasalahan tadi itu, jadi misalnya ya kalau saya nggak minta pertanyaan ya nggak minta soalnya ya Anda buat soal sendiri. Soalnya seperti ini, dan selesaikan pakai model itu gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Wakil dari kelompok 2020E. Belum ada, Pak. Wakil ya. Bukan wakilnya toh. Kalau belum ada, belum wakilnya. Apa yang wakili lagi? Ya, Pak Husain ingat-ingat ya, minggu depan saya masih akan memperpanjang masalah dengan kamu ya. Kamu lebih siap untuk menanggapi apa yang saya tanyakan ya. Ya, bisa matematikanya juga bisa juga apa prinsip-prinsip pemodelannya ya, silakan disiapkan ya. Jadi siapkan dirimu ya, tanya ke temennya, ya, pastikan bahwa ya nggak usah jauh-jauh, yang paham yang saya sampaikan ya, tanyakan ke temannya ini maksudnya apa dan seterusnya dari yang sudah saya sampaikan. Oke ya, kalau nggak ada saya akhiri ya. Terima kasih Budian. Lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.